Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya anak-anak? Sebelum kita memasuki pembelajaran 2, Pak Edo mau menanyakan kabarnya anak-anak. Pasti semuanya sehat ya anak-anak? Ya, salam sehat semuanya ya. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, kali ini kita memasuki pembelajaran 2, subtema 2, tema 1 ya anak-anak ya. Nanti simak dengan baik ya penjelasan dari Pak Edo anak-anak, biar nanti mudah bisa mengerjakannya ya pasti semua. Ya, semua pasti bisa ya. Ntar akan Pak Edo jelaskan ya. Ya, ini masuk pembelajaran 2. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ya. Teksnya judulnya apa anak-anak? Tong sampah gotong royong ya. Judulnya ini. Tong sampah gotong royong judulnya. Ini gambarnya ya. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini ya? Halaman selanjutnya. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas,
karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik, ya. Itu gambarnya anak-anak ya di halaman 87. Tuh. Kemudian masuk ke halaman 88. Berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Keberagaman ya. Keberagaman apa yang ada pada bacaan teks di atas tadi ya? Ada yang apa tadi pagi Mas Yan bacaan tadi ya? Ya, kamu bisa menuliskan di sini di kotak-kotak ya, ditulis dengan huruf biasa saja ya. Kemudian kerjasama apa ya yang dilakukan di bacaan teks atas tadi? Setelah itu kamu menuliskan manfaat kerjasama ya. Apa manfaatnya kerjasamanya ya? Kemudian masuk ke halaman 89. Setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. Nggak usah diskusi dengan temannya karena mengerjakannya di rumah ya. Kamu menulis saja sendiri, ditulis soalnya ya. Dengan huruf biasa. Jangan lupa kalau menulis, kalau kita awal harus memakai huruf besar atau huruf kapital ya. Apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah ya nomor 1 titik-titik ya yang jawab anak-anak. Nanti kalau yang jawab Pak Edu, berarti yang dapat nilai Pak Edu ya. Nomor 2, apa manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama yaitu apa ya manfaat kerjasama? Ya. Kemudian bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman ya? Cara kita agar bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan cara ini. Ya, kamu pasti bisa ya. Kemudian masuk ke halaman 90. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu ya. Ya, yang ini juga dikerjakan ya. Kamu menceritakan kerjasama yang ada di tempat tinggalmu. Sekarang kan bulan Agustus, apa yang dilakukan warga sekitar kita? Misalnya kerja bakti apa itu yang di depan rumah terus ada bendera-benderanya, apa itu namanya ya, kamu tuliskan ceritanya, menceritakan ya. Cerita keberagaman di lingkunganmu, kemudian memberikan satu contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama ya. Ini nomor 2. Kemudian manfaat kerjasama, kemudian kesimpulan apa pentingnya persatuan dalam keberagaman ya, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini ya. Satu, ceritakan ya kerjasama yang ada di lingkunganmu ya. Ya, kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Ya. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik. Maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga ya anak-anak. Kemudian masuk ke halaman 90 yang bawah itu mengamati ya, ada gambarnya rumah adat ya. Ya, ini rumah adat ya. Kemudian keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat.
Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut ya. Di sini di rumah adat ini ada yang ditandai ini. Ini kita akan belajar sudut-sudut ya, yang ini namanya sudut lancip ya. Kemudian gambar bawahnya di sini ada sudut tumpul ya. Ya. Temukan sudut lancip, tumpul, dan siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama setiap sudutnya. Ya, itu nggak usah kita lewati yang menggambar kemudian menggambar terus menandai sudut ya. Sudut ada 3, sudut lancip, sudut tumpul, terus kemudian sudut siku-siku ya anak-anak. Ya, ini ada penjelasan di halaman 91 yang bawah. Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut ya. Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut ya. Jenis-jenis sudut ya, ini jelaskan jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat anak-anak ya. Ini gambarnya. Kalau di sini ada tandanya ini loh ya. Ya kayak huruf L, huruf L kebalik ya, ini sudutnya pasti sudut siku-siku dan ukurannya 90 derajat ya. Kemudian kedua sudut lancip ya. Sudut lancip, suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Di bawahnya itu namanya sudut lancip ya. Ini ya gambarnya sudut lancip ya. Ini 7 derajat, 18 derajat, 33 derajat, 45 derajat, 70 derajat ya. Itu di bawah 90 derajat namanya sudut lancip. Sudut lancip jika ukurannya lebih kecil dari sudut siku-siku ya. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat ya, 90 dan 180 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut tumpul. Ini gambarnya di atas 90 derajat, ini 93 derajat. Namanya sudut tumpul ya. Kemudian 110 derajat, 135 derajat, 157 derajat. Ini kan besarnya di atas sudut siku-siku, di atas 90 derajat sampai 180 namanya sudut tumpul. Sudut ada 3, sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul anak-anak ya. Jangan lupa ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui besar sudut? Ayo mempelajarinya. Menggunakan busur. Nanti besok kalau belum punya busur, beli di toko alat tulis, beli busur, alat untuk mengukur derajat ya. Menggunakan busur. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan ini ya, lambangnya seperti ini. Lambangnya sudut. Satuan sudut adalah derajat. Ya ini loh, titik gini
namanya derajat ya. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut. Bentuknya seperti ini ya, busur itu ya. Ya ini ya. Setengah lingkaran ini terus ada garisnya ada angkanya. Namanya busur ya. Kemudian tugasnya ini ya. Besar sudut BOC berarti B-nya ini ya. BOC berapa? Kalau sudut AOB besarnya 45 derajat. Kalau BOC B bentar ya. BOC berarti berapa ya? BOC ya. Kemudian besar sudut DOE berapa ya? Seperti itu. Ya. Semoga cepat masuk, nanti Pak Edu bisa jelaskan busur di papan tulis besar, tempelkan di papan tulis. Wes gini cara itunya anak-anak lebih paham ya. Berapakah besar setiap sudut berikut? Ya, kalau ini ke sini berapa? Ini mungkin saya kasih contoh, kalau yang ini 45 derajat. Ya, ini juga dikerjakan. Ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur di atas gambar sudut sehingga titik pusat busur terletak di titik sudut B dan alas busur berimpit dengan sisi BA. Kalau ini ya, ini BCBA, kamu letakkan busurit titik pas tengah sini ya, kamu hitung nanti ya. Kemudian yang satunya juga begitu. Titik sini ya kamu letakkan di G ini, berapa nanti ya. Tuh ya. Kita menggunakan skala bagian dalam menentukan ukuran sudut ABC. Kita lihat bahwa sudut tersebut berukuran 60 derajat. Kita tuliskan besar sudut ini sebagai berikut: sudut ABC 60 derajat. Lihatlah benda-benda sekitarmu. Temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Ukurlah besar sudut dengan menggunakan busur, perkirakan dahulu sebelum kamu ukurnya ya. Contohnya ini ditulis ya, ujung buku ya 90 derajat. Perkiraan berapa ya? Kira-kira ya perkiraan itu. Besar sudut hasil kamu kemudian ukur ya 90 derajat. Jenis sudutnya berarti kalau 90 derajat sudut siku. Nomor 1 misalnya handphone ya, handphone. Pojokan ini handphone. Perkiraan sudut kamu kira-kira 95. Kamu hitung. Ya, kamu hitung. Ternyata besar sudutnya 90, berarti jenis sudut siku-siku. Kamu 5 aja ya. Sesuai kotaknya itu ya. Ya. Kemudian mencetak sudut. Ya. Temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama. Nama benda, ujung buku, ujung buku tema ya. Besar sudutnya berapa, gambar sudutnya berapa ya. Kemudian apakah kamu menemukan benda yang besarnya sudutnya sama? Apakah gambar sudutnya sama ya? Ya, sing sama ya. Kemudian ini apakah besar sudut gambar berikut sama besar ya, kamu hitung ya. Berarti sing pas tengahnya tadi taruh sini. Kamu hanya menjawab sudutnya sama besar atau tidak ya. Kalau bisa kamu menjelaskan gambar A sudutnya berapa, gambar B berapa ya. Ini juga ditulis soalnya ya.
Apakah yang mempengaruhi besar sudut? Kamu jawab juga ya. Kemudian besar sudut dipengaruhi oleh bukan kaki-kakinya, besar sudut dipengaruhi oleh panjang sinar garisnya. Contoh besarnya sama ini contohnya ya. Kamu ini mungkin sama ini kamu hitung juga, tapi nggak usah dijelaskan, kamu belajar menghitung dengan busur ya. Kemudian selain rumah adat, kita dapat menemukan sudut di sekitar kita, bangunan di sekitar kita, termasuk tempat ibadah juga terdapat sudutnya. Sudut-sudut yang menjadikan ciri khas sendiri, keberagamannya semakin menjadi unik ya. Yang ayo berkreasi ini tidak usah ya, mari. Soalnya yang itu aja dulu tadi yang dikerjakan ya anak-anak. Gak usah tergesa-gesa mengerjakannya ya. Dikerjakan dengan pelan-pelan saja, nggak usah kesusu, nggak usah tergesa-gesa ya mengerjakannya. Kamu mengerjakan dengan baik ya. Terus dengan luar biasa saja ya. Ya, tadi itu ya. Pokoknya yang kita butuhkan busur ya, cara mengukur sudut ya. Nanti kalau nggak bisa lihat di referensi buku yang lain cara mengukur sudut. Misalnya tanya ayahnya, mamanya ya, atau lihat buku cara mengukur sudut bagaimana ya. Semoga saja cepat masuk, nanti Pak Edu akan menjelaskan di papan tulis. Pak Edu juga punya busur di sekolahan besar ya. Ya. Sampai sini jika ada yang tanyakan nanti bisa bertanya ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Biar nilainya bagus ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, memakai masker jika keluar rumah ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, salam sehat. Sampai jumpa penjelasan lagi dari Pak Edu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.